Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu dan berjumpa kembali bersama Akur Abu Kurdi. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, alhamdulillah nih kita dapat bertemu di dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa agar apa yang kita harapkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita harapkan menjadi kenyataan dan kita dijadikan anak-anak yang soleh dan yang soleha dan cerdas dalam ilmu agama. Dan orang tua kita yang mendampingi kita belajar, Allah beri kekuatan rasa sabar dan dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, materi kita kali ini masih pelajaran kelima, yaitu aku cinta Nabi dan Rasul. Ingat tuh, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Dikumpulkan seseorang bersama orang yang dicintainya. Kalau kita cinta Rasul, cinta Nabi, mereka kumpul di sorga, insya Allah kita akan kumpul bersama mereka. Tuh, makanya cintai orang-orang yang soleh dan yang soleha, para sahabat Rasul dan para Rasul. Dan ingat pewarisnya, yaitu para wali-waliullah. Ya, anak-anakku yang soleh dan yang soleha. Nah, sekarang materi kita adalah kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa alaihissalam lahir di zaman Raja Fir'aun. Di masa itu, Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Menurut ahli nujumnya, mimpi Raja Fir'aun menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Nah, Raja Fir'aun terkenal sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tuh, saking sombongnya sampai ngaku jadi Tuhan. Dia saking ketakutannya, runtuh kekuasaannya. Dia mimpi akan datang seorang bayi lahir laki-laki akan menggantikannya. Itu menurut Raja Fir'aun. Akhirnya bayi semua yang lahir dibunuh. Saking kejamnya itu Raja Fir'aun. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Musa alaihissalam dengan menurunkan ilham kepada ibu Musa alaihissalam agar anaknya Musa alaihissalam dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Nah, bayi Musa pun diselamatkan oleh seorang wanita yang bernama Asia, yaitu istri Fir'aun. Nah, melihat anak itu, Fir'aun marah. Akan tetapi dengan bujuk rayu Aisyah, Fir'aun luluh hatinya. Ia tidak jadi membunuh Musa kecil. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, suatu ketika Musa kecil menangis karena kehausan. Nah, Asia memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Maka berdatanglah wanita-wanita yang ingin menyusui bayi Musa alaihissalam. Namun setiap kali ada wanita yang hendak memberinya susu, bayi Musa alaihissalam tidak mau, ia tetap nangis. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, hingga akhirnya datanglah seorang wanita bernama Yukabat. Jadi seorang wanita yang bernama Yukabat. Wanita itu tuh menggendong dan menyusuinya. Nah, seketika itu juga Musa kecil terdiam dan berhenti. Nah, berhenti nangisnya tuh sampai tertidur nyenyak. Mereka tidak mengetahui ternyata Yukabat adalah ibu Musa sendiri. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, selanjutnya Asia meminta agar Yukabat tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Musa kecil. Yukabat pun bersedia dan dengan senang hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan istana Fir'aun. Karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tuh. Makanya kita harus dekat dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam suka menolong.
Sesampainya di negeri Madian, ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberikan minum kepada ternak mereka. Di antara mereka ada 2 orang gadis yang sedang menambatkan ternaknya. Musa alaihissalam menyapa, mengapa tidak ikut bersama mereka mengambil air? Kedua gadis itu menjawab, kami tidak dapat mengambil air kecuali sesudah orang-orang itu telah selesai mengambilnya. Nah, 2 gadis itu malu kalau ngantri berdesak-desakan karena yang ngambil air semuanya rata-rata cowok semuanya. Nah, akhirnya Nabi Musa alaihissalam menolong kedua gadis itu untuk memberikan minum kepada ternak mereka. Setelah menolong, Nabi Musa alaihissalam berteduh di bawah pohon. Seraya berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, ya ayahku, ambillah ia Musa sebagai orang yang bekerja kepada kita. Berkat Nabi Musa berdoa, akhirnya 2 gadis itu ngadu kepada ayahnya bercerita tentang ditolong oleh seorang pemuda yang bernama Musa. Akhirnya dia minta kepada ayahnya. Nah, si ayah mengabulkan permintaan putrinya. Ternyata ayah kedua wanita itu tak lain adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Disinilah perjumpaan antara Nabi Syuaib dengan Nabi Musa alaihissalam. Pada akhirnya Nabi Syuaib alaihissalam menikahkan salah satu putrinya kepada Nabi Musa alaihissalam. Tuh, berkat Nabi Musa menolong 2 orang gadis yang mau mengambil air. Nah, ternyata 2 orang gadis itu ngadu kepada ayahnya tentang kebaikan Nabi Musa alaihissalam. Nah, meminta bicara kepada ayahnya agar Nabi Musa bertinggal di tempat rumah ayahnya untuk membantu hewan ternaknya itu. Ternyata ayahnya adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, disitulah pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Syuaib. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Nah, ini harus kalian ingat ya, bahwa sejarah itu jangan sampai lupa. Nabi Musa alaihissalam telah diberi Tuhan mukjizat, yaitu tongkatnya dapat menjadi ular. Tangan Nabi Musa alaihissalam dapat mengeluarkan cahaya tuh. Mukjizatnya Nabi Musa, tangannya dapat mengeluarkan cahaya, tongkatnya bisa menjadi ular dan menjadi pelindung baginya dari kekuatan tersebut. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Nabi Musa alaihissalam untuk melawan Fir'aun bersama tukang sihirnya. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, kedatangan Nabi Musa alaihissalam di Mesir membuat Fir'aun marah dan menuduh Musa alaihissalam sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Fir'aun dari negeri itu. Nabi Musa alaihissalam telah mengingatkan Fir'aun, janganlah kamu membuat dusta, nanti kamu dibinasakan dan mendapat siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Fir'aun dan tukang sihirnya akhirnya tetap saja melawan dan durhaka kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan nantang. Nah, lalu tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-tali dan tongkatnya dan kemudian berubah menjadi ular, menjalar mengelilingi Nabi Musa alaihissalam. Saat demikian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yuflihus sahiru haitsu ata. Artinya, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir, dan tidak akan menang tukang sihir itu. Dan dari mana saja ia datangnya? Tuh, itu adalah surat Toha ayat 69. Nah, ketika tukang sihir melemparkan tali-talinya menjadi ular, Allah SWT berfirman, suruh lempar tuh tongkatnya. Lalu tongkat itu berubah menjadi ular atas perintah Allah SWT. Nabi Musa AS mengikuti perintah Allah SWT. Kemudian dia lemparkan tongkatnya. Seketika itu dia jadi ular yang besar, merayap memakan ular-ular tukang sihir tersebut. Akhirnya habis ular-ular yang kecil itu, tukang sihirnya Fir'aun. Kejadian itu membuat tukang sihir Fir'aun mengaku kalah dan bersujud kepada Allah SWT sebagaimana firman-Nya. Allah SWT, fa'ulqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Tuh. Jadi pas kejadian itu langsung fa'ulqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Nah, kejadian itu akhirnya tuh
Lalu tukang-tukang sihir ia tersungkur dan bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Nabi Musa. Tuh. Jadi pas kejadian itu tukang sihirnya sujud dan mengakui kebenaran Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, ketika itu Raja Firaun tambah marah. Karena melihat tukang sihirnya tersebut telah beriman kepada Nabi Musa, demikian juga istrinya Siti Aisyah, maka Firaun tambah marah dan ganas. Bersama bala tentaranya dia menyiksa orang-orang yang beriman termasuk istrinya sampai mati. Melihat yang demikian, Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman mundur dan melarikan diri dari kota Mesir. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, Firaun dan tentaranya tuh terus aja ngejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Sampai di dekat Laut Merah, Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya kebingungan. Pada saat itulah turun wahyu Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan agar Musa memukul tongkatnya tuh di permukaan laut. Ya, di Laut Merah tuh tiba-tiba saja laut terbelah menjadi dua bagian. Nah, ketika di pinggir laut tuh pengikutnya Nabi Musa bingung mau kemana lagi nih. Di belakang Raja Firaun yang akan membunuh dan menghajar kelompok Nabi Musa. Akhirnya dapat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, suruh ketok tuh oleh tongkatnya, air laut terbelah menjadi dua. Akhirnya Nabi Musa nyebrang. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, Raja Firaun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa alaihissalam, sehingga akhirnya ketika Nabi Musa alaihissalam telah sampai di pinggir laut, nah dari kejauhan tuh masih terus saja tuh pengen membunuh dan menghancurkan kaum Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musanya akan dibunuh. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk diketuk kembali itu tongkatnya ke pinggir laut. Akhirnya air laut itu menjadi satu kembali. Nah, Raja Firaun dan bala tentaranya akhirnya mati semuanya ditelan oleh air laut. Nah, itulah kesombongan Raja Firaun yang mengaku jadi Tuhan. Akhirnya dia mengakui lemah, pengen mengakui beriman pada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam, tapi udah nggak diterima taubatnya. Makanya taubat itu di saat kita lagi sehat. Tapi kalau napas udah dilak-lakan, matahari udah terbit dari barat, udah nggak diterima taubatnya. Dan sekarang mumpung kita sehat, marilah kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh sombong. Yang layak sombong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sering kita katakan Allahu Akbar, Allah maha besar, kita kecil. Nah, Firaun ini sombong dengan kesombongannya, dengan kekuasaannya, sehingga dia mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya dia mati semuanya ditelan oleh air lautan. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, agar kita selalu ingat apa yang kita pelajari hari ini, tentunya kerjakanlah lembar tugas ini. Lembar kerjanya ditulis nih, dikerjakan. Soal yang pertama, tulislah kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan yang kedua, pelajaran apa yang kamu dapat dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ketiga nih, tulislah surat Toha ayat 69 dan ayat 70 beserta artinya. Dan yang keempat, kandungan apa yang kamu dapat dari surat Toha ayat 69 dan 70 ini? Jelaskan. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini melahirkan kebaikan buat kita dan ilmu kita menjadi berkah, dekat kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya mari kita tutup kembali dengan membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dapat bertemu dan berjumpa kembali bersama Akur Abu Kurdi di dalam pembelajaran jarak jauh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.